Didu, ini tadi dipertanyakan nih, percuma ini Bang Didu teriak-teriak dipanas terik, dipik, bagaimana upaya membangkitkan gerakan jalanan agar percaya diri untuk melawan. Silakan pengalaman Abang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir hari ini hari mengambil alih kembali negara yang sudah dikudeta oleh Jokowi dan oligarki. Karena hari ini Bung Deddy Sitorus sudah ada di sini. Kalau partai politik sudah mau ketemu oposisi, artinya ruang kebenaran mulai tersingkap di depan. Nah, selama ini kami susah sekali ketemu. Nah, sekarang sudah ketemu. Dalam satu forum yang mengini Jokowi. Nah, saya ingin menjelaskan, Jokowi sebenarnya mengkudeta negeri ini dan mengkudeta partai yang mendukungnya itu bulan November 2015. Di saat itu, saya dengan Pak Sudirman Said membongkar Papa minta saham dan dimarahi karena menyinggung oligarki. Nah, di situ saya melihat Pak Jokowi negara ini sudah dikudeta oleh Jokowi bersama oligarki. Disitulah PDIP ditinggalkan, partai-partai ditinggalkan, sehingga bulan Juli puncaknya 2016 terjadi reshuffle kabinet yang membuang semua menteri-menteri yang punya integritas. Sudirman Said, Rizal Ramli, Anies Baswedan, dan masuklah oligarki ke dalam politik. Jadi sebenarnya kita harus menganggap bahwa Jokowi sudah melakukan kudeta bersama oligarki itu 2015 dan berlanjut 2017. Setelah itu Jokowi mengabaikan semua, termasuk ketua partai yang membesarkan Jokowi sekeluarga. Sekeluarga maksudnya semua dibesarkan oleh dia. Nah, jadi kalau sakit hati kita ke Jokowi kira-kira diukur 1 sampai 10, kalau saya 5, Deddy Sitorus harinya 9, 11. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga apapun yang kita lakukan, partai-partai lakukan, itu bagi Jokowi tidak penting. Bagi Jokowi tidak penting. Konsultan politik mereka memberitahu bahwa Pak Jokowi yang penting Bapak punya uang maka semua dibereskan. Itu asumsi politik dia. Kenapa Jokowi melakukan itu? Karena dia tahu IQ orang-orang Indonesia sekarang yang dibikin oleh dia juga itu tinggal 78 IQ 78. Nah, dia pelihara penerima bansos 120 juta orang. Itu yang tiap 3 bulan menunggu bansos. Dia rusak sistem pendidikan nasional sehingga pendidikan sekarang hanya 60% pendidikan SD ke bawah. Nah, dia tahu struktur sosial seperti itu, maka oligarki lah yang bisa menyelesaikan. Tidak butuh dia partai. Dan faktanya memang dilakukan seperti itu terus. Nah, sekarang tapi kita harus tahu, dan dia tahu bahwa partai-partai ini, ya tadi yang Pak Deddy Sitorus katakan, tidak sedikit tokohnya disuruh mengambil mangga tetangga baru dipotret, gitu kan, kira-kira begitu. Nah, baru foto itu yang dipegang, kau mencuri mangga tetangga. Nah, kira-kira, nah itu yang dilakukan. Jadi, nah saya berharap ini masyarakat harus paham semua. Itulah kenapa kalau bapak-bapak lihat, kenapa saya betul-betul titik fokus untuk mengini oligarki, karena oligarki inilah sebenarnya yang menguasai negara. Nah, siapa yang berkepentingan agar Gibran menjadi presiden? Oligarki. Siapa yang berkepentingan agar Prabowo lemah? Oligarki. Siapa yang berkepentingan sehingga surat perintah 13 Oktober Solo itu terjadi? Itu oligarki. Sehingga berantakan semua. Nah, kita harus ini bahwa apakah Prabowo, jadi saya menyatakan begini, kekuatan Jokowi itu hanya satu, oligarki saja. Kalau ini kita bisa potong, maka dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa, karena partainya juga sudah nggak ada. Nah, jadi
mohon izin saya fokus bahwa ini oligarki, negara ini harus diambil alih oleh rakyat kembali dari oligarki. Dan ingat, di buku Prabowo sebenarnya yang diperjuangkan itu hanya dua. Dia menyatakan, saya masuk ke politik agar bisa membuat kebijakan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari oligarki. Itu di bukunya beliau katakan. Paradoks. Yang kedua, menyatakan bahwa agar ekonomi kembali ke rakyat dari penguasaan oligarki. Nah, itu saya pikir yang ini. Jadi kita, kalau Pak Prabowo ini, kita semua dua orang ini mau membantu dia untuk melaksanakan bukunya dia itu, Paradoks Indonesia. Kalau beliau tidak melakukan, maka bisa jadi beliaunya jadi paradoks. Itu kan kita nggak mau. Kalau dia jadi paradoks, maka Gibran jadi presiden, gitu kan. Paradoks Prabowo. Hah? Paradoks Prabowo. Nah, tapi itu saya nggak mau karena Gibran jadi presiden, gitu. Nah, Gibran presiden bertepuk tangan oligarki Pantai Utara Jakarta. Nah, terakhir saya ingin meminta pemahaman kita bagaimana sih oligarki mencengkram negara ini dengan sangat terstruktur. Pra kemerdekaan itu oligarki itu membantu tentara rakyat memberikan makan. Dan ingat, oligarki saat itu bukan etnis yang oligarki sekarang. Saya nggak usah jelaskan supaya jelas. Jadi jangan oligarki sekarang seakan-akan berperan terhadap negara. Pada saat zaman kemerdekaan, oligarki yang etnis sekarang itu sama sekali tidak ada yang membantu tentara rakyat berjuang. Nah, Orde Lama, Bung Karno, itu oligarki yang kaya raya yang menyumbang. Monas, Garuda, itu dari Aceh. Bukan oligarki mereka. Pada saat Pak Harto itu, oligarkinya, kita sebut nama dulu Jimbaran, itu Pak Harto masih melarang mengambil tanah, masih melarang mengambil tambang, boleh berdagang, tapi di luar tidak boleh masuk ke mengambil hak-hak negara dan hak rakyat. Itu tegas, nggak bisa masuk. Nah, setelah reformasi, oligarki ini melakukan kudeta terhadap konstitusi. Dan kita harus paham, amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu tidak lepas dari agenda mereka. Itu agenda mereka tuh, sehingga itu gampang sekali diubah. Terus setelah itu masuklah kudeta dia di 2015 oleh Jokowi. Nah, saat itu merasa bahwa ini sudah bebas sekali, maka dia ubah undang-undang apapun sesuai dengan dia, termasuk undang-undang Cipta Kerja. Itu dia lakukan. Itu adalah pesanan oligarki. Setelah itu berhasil, udah ada pasang undang-undangnya, maka dia ubah menjadi PSN di mana-mana atas keinginan oligarki. Nah, oligarki saat ini, kalau oligarki pada saat Pak Bung Karno, saya bilang itu di halaman rumah, lempar daging masuk, lempar ayam masuk, itu di luar rumah. Pada saat Pak Harto itu ada di pavilion, nggak boleh masuk ruang utama. Pada saat Jokowi itu dia ngusir penghuninya yang dia ada di dalam dapur mereka. Di dapur mereka. Nah, itulah oligarki, itulah yang Nah, sekarang dia sangat berkepentingan kepada Fufu Fafa berlanjut. Jadi, yang kita lawan ini adalah mengambil kembali kudeta negara ini oleh oligarki bersama dinasti Jokowi. Itu yang kita harus ambil alih. Dan kembalikan kedaulatan kepada rakyat dengan mekanisme yang ada. Nah, itu saya mutar-mutar semua itu yang terjadi. Coba bisa bayangkan, bulan Juni, itu bulan Juni atau Juli, dulu Jokowi menandatangani, contoh saja bagaimana oligarki. Juli dia tandatangani Rempang, kerjasama Cina tentang Rempang di Cina sana, disaksikan Jokowi dan Jinping. Agustus, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang tanda tangan di sana itu Bahlil. Kita harus mulai sebut nama supaya jangan mereka terus enak aja. Nama kita harus mulai sekarang karena kita harus identifikasi
siapa sebenarnya alat-alat oligarki di negeri ini dan berbungkus politik. Airlangga Hartarto Agustus menyatakan menandatangani PSN Rempang. Bahlil langsung menyatakan 22 September Rempang harus kosong. Belanda saja tidak sejahat itu di negeri ini sejak zaman dia menjajah. Kok ada orang jahat begini? Hanya sebulan rakyat harus diusir yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun tinggal di situ. Nah, ini betul-betul menurut saya sangat berbahaya bagi bangsa ini. Kita tidak tahu, ini sedang diskusi kita di sini. Tahu-tahu nanti rumah kita sudah ditetapkan dengan PSN, maka kita digusur. Kita tidak tahu. Ya, NJOP-nya tidak. Ini semua sudah di. Jadi jangan sampai ibu merasa punya warisan ke anak ibu, padahal sudah diambil semua oligarki dengan Jokowi sebagai bonekanya. Itu yang harus kita ini kan. Nah, itulah coba bayangkan ada satu provinsi itu tanah izin macam-macam di provinsi itu ada 5 provinsi, ada satu tapi nggak usah saya sebutkan cuma nanti dianggap provokasi lagi. Yang tanah-tanah yang diserahkan ke oligarki sudah lebih luas dari provinsi tersebut. Artinya seluruh rakyat yang tinggal di provinsi itu sudah menumpang, tinggal menunggu diusir. Jadi kalau Fufu-Fafa ini terus jadi dinasti terus, maka ini kita semua menjadi penumpang dan akan diusir oleh mereka. Itu yang harus kita harus ingat semua. Nah, itulah saya pikir. Jadi saya menyatakan Pak Deddy Sitorus, terima kasih, kami tujuan perjuangan kita sama, melepaskan negeri ini dari kekuasaan dinasti Jokowi bersama oligarki. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bang Said itu. Sedikit Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya, lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya. Jadi ngacon, kenapa? Alah kalian udah tahu pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini saking banyaknya duit selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya ada sebuah proyek namanya food estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira food estate-nya yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di PIK, Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Yang di Serpong, gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya banyak hal lah. Baik. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik, karena kaki tangan oligarki pun orang kita, Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Ya, yang menarik dari poin Bang Said itu ini adalah tambahan ya. Mungkin judulnya perlu ditambah nanti diedit. Dapatkah Gibran dimaksudkan, Jokowi diadili dan oligarki dibasmi? Ya, yang paling penting adalah menurut saya dari uraian ini adalah bahwa sebenarnya negara Pancasila, negara Indonesia ini sekarang sudah tinggal cangkang sebenarnya. Seperti zombie. Karena jiwanya dikuasai oleh bayang-bayang roh-roh jahat yang tidak jelas ya. Jadi kita ini negara ini jadi zombie dikendalikan oleh sesuatu yang kasat mata. Jadi kalau dalam literatur politik itu ada istilah shadow government, ada istilah deep state, di mana sebenarnya mereka lah yang mengendalikan negara. Mereka lah para mafia yang mengontrol dan menjalankan negara ini. Karena kebetulan budayawan komposer kita ini 2 minggu lalu menulis satu artikel pendek kolom tapi viral berjudul The Godfather. Jadi mengingatkan bagaimana negara ini sudah dikelola seperti satu organized crime. Jadi organized crime itu ada 2, yang swasta itu mafia, ada juga organized crime plat merah.
yang resmi sebagai negara. Mas Eros, sebagai seorang budayawan, gimana merangkum dari urean-urean percikan-percikan fakta yang sangat memilukan ini? Kalau negara ini demokrasi, sebenarnya 2 tahun skandal konstitusi ini sudah harus diungkap dengan adanya tim verifikasi, tim fact finding dan sebagainya. Tapi ini dibiarkan berlalu begitu saja. Mas Eros, tolong gugah kita agar lebih berbudaya negara ini untuk menjadi negara demokrasi, negara Pancasila yang benar. Silakan, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah dengar semuanya gitu ya, tapi saya terhibur waktu terakhir ya Mas Said Didu yang bicara ya, bahwa sebetulnya kita ini missing the point gitu ya, seolah-olah kok jadi subject matternya tuh Jokowi, padahal dia cuma boneka. Jadi saya setuju, memang kita harus merubah cara kita melawan. Yang saya tadi agak sampai detik terakhir masih diam aja gitu, kenapa? Kok masih percaya bahwa ini negara hukum gitu? Itu kegagalan berpikir menurut saya ya. Maksud saya bahwasanya it's supposed to be, iya, tapi dasarnya kan nggak gitu ya, dasarnya begitu. Jadi perlawanannya juga harus berbeda. Kalau saya kok ngajurin ya, kalau yang nggak berani ya nggak usah bergerak gitu ya. Ya kalau berani ayo gitu kan. Jadi maksud saya punya rumusan yang saya nggak akan rubah. Resah, rusuh, revolusi. Sebab tanpa itu saya nggak lihat ada pemecahannya. Karena maaf, negara ini kan sudah kayak kartel ya. Itu lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya bagian daripada mereka. Sehingga kalau kita mengajukan opsi apapun dengan pijakan hukum, kok kayaknya kok naik betul gitu ya. Nggak mau realistis. Coba kita sekarang mulai bergerak ya. Coba hajar itu siapa itu yang para konglomerat yang brengsek itu ya. Coba yuk kita lawan. Suarakan terus menerus. Nanti akan kebuka sendiri kok. Bahwa ternyata Jokowi itu gak punya apa-apa. Hanya kitanya selalu mengecilkan diri. Itu saya sedih gitu ya. Seolah kita ini kecil banget itu. Tadi bareskrim, tetek kucing lah bareskrim itu ya. Mau apa? Mau tangkap saya, tangkap. Gitu. Nah kalau kita berani begitu akan beda gitu ya. Tapi begini bergerak, oh jangan nanti begitu. Ya sudah jangan bergerak gitu ya. Jadi menurut saya saya sih ingin realistis saja ya. Ini mau pakai teori ini, teori itu, buku itu semua udah saya buang lah gitu ya. Karena nggak berlaku di Indonesia. Karena buku untuk kasus Fufapa, kasus Jokowi nggak ada tuh. Di buku politik manapun nggak ada. Jadi maksud saya ini memang yang paling luar biasa saya sedih itu bagaimana Jokowi berhasil merusak peradaban kita sebagai bangsa. Kalau kita cuma masalah bangkrut di bidang ekonomi masih kita bisa perbaiki. Tapi kalau peradaban yang dirusak itu sangat mahal. Nah kalau sudah peradaban sudah rusak, terus kita nggak berani, kasarnya nih saya bukan panas-panasin untuk enggak lah. Saya juga saya manusia biasa gitu kan. Saya sih ngomong apa adanya aja gitu ya. Mau tangkapan gitu loh. Kan jadi enak gitu. Kalau kita gitu, coba kita desakralisasi dulu nih si Jokowi ini ya. Ini kan masalahnya terlalu dari apalagi yang bilang, maaf ya Mas Dedi ya, saya tuh nggak begitu nyaman dengarnya tuh. Strategi ulung, bajingan ulung ya gitu. Kalau strategi ulung, strategi itu biasanya berkaitan dengan kebaikan. Ya. Kalau yang tidak dengan kebaikan, itu namanya ya maaf, culas gitu ya. Jadi keculasan yang paling luar biasa. Sehingga saya mengajak teman-teman, kita udah dengar Mas Roy ini lama ya. Gak ada tuh gerakan tuh di bawah tuh yang terorganisir. Malah nantinya Mas Roy ini jadi tontonan. Apalagi dia senang bawa wayang-wayangnya itu ya. Begitu juga Mas Said Didu ya. Kemana-mana luar biasa. Tapi rakyat tidak bergerak. Kenapa sudah bisa nonton? Dengan menonton seolah-olah ikut bergerak. Jadi psychological reality itu ya. Coba tolong dipikirkan lah ya. Ayo kita semua ini yang punya nggak usah. Makanya saya juga bilang Mas Marwan ya, nggak perlu di satu wadah kita. Berpisah lah, berpencar tapi menyusun. Berpisah, menyusun, menyatu dan bergerak. Itu yang saya inginkan dari teman-teman. Nggak usah lagi kita berharap kayak Prabowo segala. Kalau nanti ibu-ibu nih ya mendatangin setiap mall nanti ya. Lihat sekarang ini kan naikin
1% katanya ya, tapi dampaknya kan 9,sekian%, dampaknya. Nanti ini akan pasti ada dampaknya. Buku juga hilangnya pekerjaan, pasti ada dampaknya. Nah kalau kita tidak siap-siap, nanti rakyat itu tidak akan terkendali. Saya kok berharap ya bahwa tidak usah takut. Kadang-kadang tuh orang takut bilang revolusi gitu, takut itu ya. Padahal Jerman itu revolusi besar sekali tuh. Waktu masuk di Jerman Timur ke Jerman Barat bersatu, itu revolusi luar biasa. Nggak ada tuh darah berdarah ya. 17 Agustus kan begitu. Jadi kita harus berani lah. Tapi kalau masih berpikir nanti Barreskrim, nanti ini, nanti Prabowo, biarin aja lah Prabowo gitu ya. Nanti juga dia insaf sendiri kok. Kalau rakyatnya itu bergerak, dia mau apa gitu loh. Tapi saya meyakini dengan pendekatan kebudayaan ya, tidak ada catatan yang saya pernah dapat raja yang baru mau jadi bayang-bayang raja yang lama. Nah, ini pasti ada waktunya. When the time is come, pasti dia bergerak. Nah, bagaimana kita menyediakan aja vitamin-vitamin buat dia, gitu kan? Dan saya rasa kalau soal keberanian kan sudah teruji kok ya. Saya nggak mau berpijak pada legal formal. Maksud saya, yuk kita harus menjalankan negeri secara berkonstitusi. Pertanyaan saya, konstitusi yang mana? Konstitusi yang sudah didesain oleh oligarki atau konstitusi yang seperti kita yakinin bahwa seharusnya begitu. Jadi gitu aja, saya tidak bisa memberi banyak kecuali mengajak teman-teman ya, saya kok nggak begitu suka ya memperolok-olok itu ya, nggak begitu suka saya. Bergerak menjatuhkan saya suka sekali ya. Jadi mohon coba dipikirkanlah ini ya. Said Didu kembali mengkritik Presiden Jokowi dan keluarganya, menuding mereka membohongi bangsa selama 10 tahun dan mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Jokowi merasa terhina atas tuduhan itu dan telah melaporkannya ke polisi. Said Didu juga menyindir Luhut Binsar Panjaitan yang membela Gibran dan menyarankan pengkritik untuk hengkang dari Indonesia. Isu ijazah palsu Jokowi kembali mencuat sejak Maret 2025. Meski Jokowi pernah menunjukkan ijazahnya, namun publik tetap meragukannya karena tidak diperbolehkan memfoto. Jika kamu punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like jika kamu setuju dengan pandangan ini, dan subscribe untuk terus mengikuti konten-konten kritis dan mencerahkan.